Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Langgam Jawa Cerita Mistis. Di segmen kali ini kita akan ngobrol bareng dan santai. Kita kedatangan tamu nih. Kebetulan kameramen dari Langgam Jawa, selaku manajer juga. Kita akan menceritakan pengalaman kemarin tentang explore dan uji nyali yang rencananya akan berlangsung kemarin dan ternyata gagal. Buat teman-teman Langgam Jawa, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Oke, kita langsung aja. Apa kabar nggak? Alhamdulillah sehat mas. Nggak ketempelan lagi? Anti sudah mas sekarang mas. Anti ya? Oh ya, kemarin kita kan bertiga ya? Ya. Kita bertiga sempat punya rencana untuk nge-explore di sebuah pabrik. Ya. Itu atas request dari subscriber kita dari Mas Diki. Nah, ternyata kita nyampe sana itu siang ya. Kita berangkat siang kemarin. Ya, kira-kira jam 11 lah. Iya, kira-kira jam 11. Nah, ternyata di luar ekspektasi. Iya kan? Ya, tapi untuk tempatnya sih sebenarnya ada kesan seramnya sih. Iya, menurut dari visualisasi itu tempatnya sudah seram, ya menyeramkan sih. Cuman kenapa Ya, kok gagal gitu loh? yang jadi penyebab gagal itu ya karena masih beroperasi. Ada sebagian tempat di sana yang masih produksi gitu loh, mas. Tapi ada juga sebagian yang sudah tidak dipakai. Dan yang tidak dipakai itu sebenarnya kalau dari bentuk bangunan yang sudah kosong itu sebenarnya sudah dapat kesan seramnya. Cuma ketika kita masuk ke dalam ruangan yang kosong itu, hawanya itu ya biasa aja mas gitu loh. Gak ada kayak seram-seramnya, cuma tampilan dari bangunannya aja yang seram. Malahan yang terkesan seram itu untuk dari segi suasananya itu malah yang beroperasi. Yang masih beroperasi itu seram. Maksudnya saya itu kerasanya apa ya? Sesak, mual gitu. Oke, biasanya sih emang begitu. Kalau tempatnya emang nuansanya agak sedikit menyeramkan itu, yang bisa merasakan ini kadang ya sesak, mual gitu. Kenapa kita gagal kemarin? Nah, si Angga ini kebetulan kemarin ngobrol sama karyawannya ya. Iya, karyawan. Kebetulan di situ di pabrik ini karyawannya itu ada tiga. Jam beroperasi pun cuman terbatas. Itu sampai jam 2 siang. Dari pagi sampai jam 2 siang. Kalau tempatnya sih menurut aku sih ini kalau dari visualisasi tempat yang sebelah kiri, ya, tempat apa itu, kantor ya, itu tempat produksi juga tapi aktif. Yang depan kan, yang belakang kan kantor. Nah, ini kalau dari visualisasiku tempatnya ini menyeramkan, tapi menurut teman kita nggak ada apa-apa. Terus ceritakan menurut karyawan ini. Kalau menurut karyawan yang kerja di sana itu ada apa aja di sana? Sebenarnya yang sering ganggu tuh yang di tempat yang produksi. Mungkin karena kondisinya lembab gitu kan. Iya. Soalnya kan itu kan setiap harinya katanya memang disiram. Gitu loh. Jadi tapi untuk gangguannya itu ya cuma sekedar bunyi atau menjatuhkan benda gitu doang, tidak menampakkan. Tapi menurut dari Mas Diki sendiri, di sana itu yang sering menampakkan itu sosok bertaring, atau kalau di sini itu apa ya, gerandong. Nah, gerandong itu yang sering menampakkan diri, yang ganggu untuk warga di sana yang kerja gitu. Tapi menurut karyawannya sendiri ternyata cuma sekedar
suara dan benda jatuh, itu aja sih. Dan itu pun gangguannya juga siang hari juga sering gitu ganggu. Iya, sering ganggu karyawan di sana. Itu Mas. Kalau aku sempat mendapatkan ya sedikit informasi ya, terutama dari Diki dan juga dari teman-temanku yang di sekitaran sana, bahwa pabrik ini dulu bekasnya pembuangan mayat PKI di sebelah belakang, karena di belakang pabrik itu ada jurang. Entah jurang apa namanya, pokok itu jurangnya itu langsung ke sungai. Konon tempat pembuangan mayatnya di sana. Dan yang mengganggu warga ini yaitu tadi sosok yang bertaring tersebut, yang gerandong itu kan, gerandong itu tadi. Jadi kenapa kita kemarin nanti ada videonya teman-teman, kita sempat untuk mengeksplor tempat ini. Kita pasti cek lokasi dulu lah, siang atau sore itu kita cek lokasi dulu, takutnya kenapa-kenapa juga, dan juga harus izin juga kan. Iya, harus izin juga. Nah, ternyata tempatnya memang oke buat kita eksplor, buat uji nyali itu cukup lah buat kita. Tapi ya itu tadi, kenapa kita gagal eksplor, kita gagal uji nyali, dikarenakan pabrik tersebut masih beroperasi. Oh iya, sekalian juga ini teman-teman, kapan hari kita sempat eksplor di pabrik kertas Leces, di tepatnya di klinik di Balai Pengobatan dan Perumahan, bekas perumahan ya, bekas perumahan, rumah dinas itu. Oke teman-teman, ini kebetulan kita menceritakan pabrik Leces ya. Kalau teman-teman yang penasaran, lihat di video sebelum ini. Kameramen Langgam Jawa ini ketika pas explore mendapatkan beberapa gangguan. Silahkan ceritakan apa yang mengganggu ketika pertama kali kita ini nge-explore dan sedikit uji nyali ya. Kita diam kan di klinik itu kan selama 5 menit itu. Coba ceritakan. Pertama itu di sana yang saya alami itu waktu kita coba hening 5 menit. Diam selama 5 menit di klinik itu ya? Di klinik itu, tepatnya di ruangan bayi. Ya, di ruangan bayi itu kuping saya itu, bukan cuma saya aja sih, sebenarnya kru-kru yang ada di belakang kamera juga merasakan itu kayak dihantam gitu Mas. Berdengung telinga kita itu. Nah, itu terus selang beberapa detik kita dengar suara bayi nangis. Setelah itu udah tidak ada yang terjadi kan. Kalau aku di ruangan bayi itu sih tidak terdengar apa-apa, cuma sedikit pengap. Iya, tempatnya sedikit pengap. Sempat di belakangmu ini kan kamu bertukar posisi kan sama Heru. Ya kan, bertukar posisi. Kamu di sebelah jendela yang kacanya terbuka. Nah, itu kan di belakang kan gelap. Di belakangmu kan ada lorong yang gelap itu yang mengarah ke timur itu. Aku sempat melihat bayangan hitam itu dari ke timur, terus ke barat, terus ke timur lagi. Oh, berarti tepat di belakang. Tepat di belakangmu. Jadi aku melihatnya itu di jendela yang kecil itu. Ya, melihatnya itu ke timur, ke barat, terus ke timur lagi. Kalau aku sih gak ngerasain apa-apa ya kalau waktu itu, cuma dengar suara bayi nangis sama kayak kuping nih berdengung, itu aja. Tapi sehabis keluar dari klinik itu badan tuh berat Mas. Badan berat, perut udah kayak mau muntah-muntah gitu, mual gitu loh. Itu dan katanya teman kita yang bisa gitu loh, katanya aku itu ketempelan cewek, sosoknya cewek itu. Tapi ya alhamdulillah sih setelah dinetralisir
nggak terjadi apa-apa. Itu aja sih mas. Kalau aku sih cuma yang apa sih, agak berat juga sih, cuma kan setelah dinetralisir juga nggak ada apa-apa gitu loh. Alhamdulillah emang nggak ada apa-apa sih. Terus kesanmu selama ini pertama kali kan nge-explore kita kan? Iya. Nah, pertama kali kita nge-explore, kesanmu ini bagaimana ke depan? Kita lanjut nge-explore dan uji nyali apa bagaimana? Itu jelas mas. Pasti ya? Pasti itu. Ya itu sudah gimana ya? Itu sudah jadi prioritas kita gitu loh. Secara kan konten kita kan horor. Iya. Kita juga ingin membuktikan, dan bukan membuktikan kepada viewer, juga membuktikan mitos yang ada di sana gitu loh. Jadi itu pasti ada. Jadi teman-teman Langgam Jawa, kita ini tidak hanya cuman podcast misteri aja. Pasti nanti kita ini bakalan eksplor tempat-tempat yang dianggap menyeramkan juga. Kedepannya pasti seperti itu. Dan juga kita akan beruji nyali di sana. Oke, dan yang kedua, ini masih di sekitaran Letja sana. Kita yang kedua sempat kan nge-explore bekas perumahan pabrik. Ya, lebih tepatnya rumah dinas. Nah, rumah dinas. Apa yang kamu rasakan di sana? Pertama waktu kita keliling itu jujur gak ngerasain apa-apa, cuma waktu pas lewat di sekitaran sumber itu kayak sedikit dengar suara cewek nangis. Padahal itu yang ke sumber itu di luar rencana kita. Ya, di luar rencana kita. Kita cuma berkeliling aja kan, iseng-iseng aja berkeliling gitu. Itu dengar suara cewek nangis. Terus pas closing record itu yang di kolam, itu juga dengar cewek nangis. Tapi ternyata pas setelah kita dengerin hasil recordnya, itu malah lebih ke arah kayak orang nyanyi. Nah benar, cenderungnya ke cewek yang sedang nyanyi. Iya. Itu pas kita closing ya? Ya, lagi closing. Kita closing. Makanya kita pas jalan dari kita masuk ke rumahnya si Mas Dava. Nah, itu yang aku rasain jujur, aku tuh nggak pernah nge-explore seperti itu, nggak pernah. Baru pertama kali ini di Langgam Jawa ini. Nggak ada apa-apa memang, nggak berasa apa-apa, ngeri atau enggak. Cuman ketika keluar dari rumahnya Dava, kita kan sempat jalan kan, sambil nge-explore toh. Iya. Nge-explore di perumahan yang depannya rumahnya Dava ini. Aku sempat melihat yang seberang jalan itu kan ya? Iya, yang seberang jalan. Iya. Itu aku sempat melihat ada sosok kepala yang mengintip di balik pintu. Nah, kebetulan rumah yang kosong ini kan kacanya sudah tidak ada kan, cuma kaca tinggal kusennya aja. Pintunya ini terbuka sekitar separuh atau seperempat lah. Itu ada bayangan kepala yang ngintip. Nah, ternyata si teman kita Yo, ya dari catatan Yohanes, karena kita kan kolaps, si Yo ini bilang, Mas kayak ada kepala gitu. Wah ternyata oh bener. Aku lihat lagi, nggak ada kan. Kita posisi ke kamera, kita aku iseng ngadep ke belakang lagi. Ketika pas lagi nyorot lampu di kamar tersebut ya, pakai senter itu, kok kayaknya ada perempuan gitu loh. Ya sebenarnya waktu record itu kan ada sedikit pembicaraan di belakang kamera mas, sama teman kita yang bisa, Randy. Iya. Nah, Randy itu bilang kalau di rumah itu ada satu pasang, berarti dua sosok, cowok sama cewek. Itu mas, mungkin salah satu dari itu yang memperlihatkan kesamaan. Mungkin bisa jadi iya. Soalnya dulu aku pernah dapat cerita di seputaran rumah sana ini. Pernah ada pegawai PLN yang mencabut, mungkin lepas kabel karena kan sudah tidak dihuni, tidak dipakai. Nah, itu ada yang mindahin tangga buat naik karena posisinya kan
dua karyawan ini, satu di bawah satu di atas. Nah kebetulan yang karyawan di bawah ini ke rumah yang sebelah narik kabel, tinggal yang di atas sendiri itu. Ternyata ada yang sempat mindahin tangga, dan yang di atas sempat melihat ada cewek yang masuk ke dalam rumah. Di samping rumah itu ada yang masuk. Akhirnya dia teriak-teriak minta tolong karena tangganya ini mungkin itu cewek sosok yang menampakkan kesamaan itu mungkin, bukan? Katanya sih, menurut teman kita dari catatan Yohanes, si Randy yang bisa, katanya sih itu. Karena dia itu agak sedikit usil gitu loh, katanya seperti itu. Iya. Nah, terus kalau aku pribadi pengen sih balik ke sana lagi uji nyali gitu loh. Rencana aku itu ke sana. Boleh dicoba, boleh diagendakan itu, bisa. Oh ya, satu lagi Mas, keanehan yang terjadi itu. Kita setelah record itu kan netralisir kan? Netralisir. Yeah. Nah, kita kan duduknya melingkar. Nah, itu sambil disuruh sama Randy disuruh memejamkan mata semua kan. Nah, di sebelah kita itu kan ada tiang listrik. Iya. Waktu kita memejamkan mata itu tiang listrik tuh kayak dipukul-pukul Mas. Ting 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 gitu kan. Iya. Kebetulan di posisi kita yang dinetralisir itu kan posisi kita kan melingkar. Posisiku paling dekat dengan tiang, jadi paling jelas gitu. Yeah. Jadi ketika pas posisi kita memejamkan mata, aku itu dengar suara tiang ini bunyi ding 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 ding. Terus sunyi, ada suara brak. Nah, tak pikir itu suaranya tikus atau apa yang lewat atau benda jatuh. Iya. Terus bunyi lagi yang kedua, ding 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 ding. Aku coba melek gitu loh. Kok anak-anak masih posisi merem melingkar. Aku nggak berani ini tolak-tolak karena sama Randy kan suruh fokus gitu loh. Cuma aku gara-gara suara itu aku nggak fokus gitu loh. Kalau aku sih apa ya? Pertama ya denger tiang itu, suara tiang itu. Kalau untuk yang kayak suara jatuh tuh, jujur aku nggak denger. Aku denger. Malah yang aku denger itu kayak suara gonggongan anjing. Itu yang aku dengar. Terus itu bunyi lagi tiang itu kan. Ya sebenarnya penasaran sih, pengen buka mata gitu loh. Cuma kalau dipikir lagi kan, kalau aku buka mata sekarang, terus memang ada dan cuma aku aja yang lihat, ya gimana gitu loh. Yeah. Ya udah akhirnya tetap aja mata itu aku pejamin aja. Oke teman-teman, ini sekedar cerita pengalaman dari tim Langgam Jawa tentang eksplorasi di sebuah pabrik yang gagal karena beroperasi, dan yang kedua pengalaman kameramen dan manajer Langgam Jawa ini ketika eksplor di balai pengobatan pabrik kertas leces dan perumahan dinasnya. Ada yang tambahan? Ya, tapi kalian para subscriber ini, para viewer juga jangan khawatir lah. Kita tetap akan usahakan untuk mencari tempat untuk eksplor lagi gitu loh. Jadi ditunggu aja. Karena situasi juga masih PPKM. PPKM juga. Wis. Tutup wis. Ya mari setahun. Wis ya. Oke teman-teman Langgam Jawa Cerita Mistis, sekian sedikit cerita dan pengalaman dari kru Langgam Jawa. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video dari kami. Sekian, salam Jawa.